Brankas. Obrolan kita dan sekitar. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di Brankas, obrolan kita dan sekitar. Kali ini kita akan membahas masih mengenai COVID-19 juga, cuman kita lihat dampaknya pada dunia sepak bola yang sebagai laki-laki lah kita suka gitu kan. Kebetulan memang abang sama Nanda suka satu tim yang sama ya, Liverpool. Ya, kita calon juara. Calon juara yang statusnya masih dipertanyakan. Masih gantung kayak masih gantung. Digantungin gebetan gitu. Setelah 20 tahun berjuang akhirnya digantung juga. Iya, 30 kan? 30 ya? 90. Oh iya, 30 tahun. Umur berapa itu? Tahun 90 Liverpool. Umur 2 tahun. Umur 2 tahun. Anda belum lahir. Ya itulah. Jadi memang dampaknya besar sekali ya, kayak kemarin padahal mereka main sepak bola ya. Iya. Tapi bisa juga mereka kena corona seperti pelatih Arsenal yang terkenal juga sebagai mantan main Arsenal juga, Mikel Arteta, dan salah satunya dari Liga Italia ya namanya. Ada Paulo Dybala. Terus dia Daniel Rugani juga. Lalu mereka sehat-sehat, Cuma cuman padahal pemain sepak bola itu sehat-sehat. Yang sehat-sehat aja bisa kena COVID, apalagi yang sakit gitu kan. Itu juga Pepe Reina kena juga, kiper mantan kiper Liverpool, Pepe Reina kena juga. Dia juga sempat menceritakan bagaimana rasanya kena COVID-19 itu di paru-paru, begitu beratnya katanya. Begitu pas dilepas dari Alat oksigen itu pas dilepas itu untuk penggantian tuh berasa banget bahwa dia nggak bisa nafas gitu, sampai segitunya gitu. Dan juga ya memang dari beberapa video-video yang kita lihat dari YouTube misalkan, kita orang yang memang ada yang bilang bahwa kalau kena COVID itu kayak paru-parunya tuh ada belingnya saking sakitnya gitu kan. Mengerikan sekali ya. Jadi jadi kita harus tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan juga menggunakan masker, hand sanitizer, olahraga yang rutin, atau katanya sih sarannya berjemur di atas apa di bawah jam 10 ya Bang? Di bawah jam 10. Sebenarnya itu juga ramai diperdebatkan ya, karena jam 10 ke atas itu kan sinar inframerahnya tinggi, jadi itu menyebabkan kanker kulit juga katanya. Nah itu kita informasinya belum siang lah, ada yang percaya ada yang enggak gitu. Memang pas pertama keluar pada berjemur kan siang-siang gitu, tapi abang sendiri malah ini benar nggak sih infonya gitu ya, tapi ya pas salahnya kita coba sebentar kan. Iya, ada yang sarannya, ada yang minta saran gitu ya. Terlepas dari itu semua ya, pemain sepak bola yang sehat bugar ya bisa kena gitu, apalagi kita yang sering-sering keluar ngumpul di tengah COVID ini. Malah lebih cepat penularan mungkin saya rasa sih gitu ya, kayak sepak bola tuh yang memang olahraga terus ya kena, kita yang nggak olahraga aja bisa juga kena gitu. Memang kayak Paulo Dybala tuh yang benar-benar terlihat sehat, kayak apa kena gitu. Iya memang gitulah, namanya juga virus itu nggak memandang, kadang-kadang nggak mungkin gitu kan. Masa saya kena, dari mana penularannya itu kita nggak tahu gitu kan. Kayak gitu tuh yang berkata nggak mungkin tuh ya pasti mungkin kena gitu. Salah satu contohnya ya pemain sepak bola itu ya. Kita juga nggak bisa menampik bahwa virus itu partikel kecil yang bisa masuk ke dalam tubuh gitu. Iya memang itulah. Nah yang di sekarang ini padahal kita lagi bulan Ramadan ya, bulan puasa ini enaknya padahal pas lagi sahur ini biasanya kan sering ya kita lagi sahur nonton bola, ada Liga Champions ya. Tapi sekarang berasa banget hampanya gitu. Biasanya yang lagi makan bola. Sekarang malah apa sih gitu, hitam itu lah, TV nggak pengen nonton gitu. Jadi ya kadang-kadang kita bosen juga lah sama acara-acara TV yang ya gitu-gitu aja lah ya. Ya hiburan kami para laki-laki sepak bola. Ya biasanya emang sepak bola gitu. Tapi sekarang gimana gitu kan, bingung juga mau nonton ya acara-acara seperti buka puasa yang pada umumnya gitu kan. Ya bukannya menyalahkan itu atau mau bilang itu jelek sih, cuma bosan aja gitu, pengennya bola gitu kan. Biasa aja kan sekarang ya, biasanya kan ada Liga Premier Inggris, Italia, Spanyol, Bundesliga gitu kan, Ligue 1 Prancis atau Eredivisie Belanda. Ya rata-rata semuanya pada stop gitu, cuman satu liga yang di Eropa yang belum stop ya, makanya masih tetap berjalan bergulir. Salah satu, nggak salah Belarus ya. Kalau coba cek sendiri deh, kita juga bukan lebih pintar negara kami gitu. Jadi ya
Ya memang semua aktivitas di dunia sepak bola itu memang terhenti, bukan hanya sepak bola, olahraga juga terhenti gitu kan. Iya. Emang pas awal-awal bulan apa tuh, Februari ya, masih ada pertandingan tanpa penonton ya? Masih PSG lawan apa ya, lupa ya. Terus habis itu minggu depannya Atalanta Valencia mungkin. Valencia ya, apa juga apa. Habis itu Liverpool lawan Atletico Madrid gitu. Itu rame itu diperbolehkan tuh. Makanya itu yang sekarang lagi diperdebatkan oleh di Inggris gitu. Kenapa udah ada pertanda Covid di Spanyol, penonton Spanyol masih dibolehkan masuk ke Liverpool gitu. Nah itu yang menjadi perdebatan sekarang tuh. Karena salah satu sumbernya kenaikan tingkat penularan di Liverpool itu tinggi kemungkinan karena penonton Spanyol datang ke Inggris menularkan Covid itu. Ya kita tahu lah stadion tuh kayak apa, seramai apa gitu kan. Jadi ya gak mungkin lah jaga jarak gitu kan, kayak kita ini kan ya agak jarak lah sedikit gitu kan. Tapi kalau nonton bola tuh euforianya gitu tinggi, kita ya pasti lupa lah jaga ya, pakai masker apa segala macam gitu kan. Gol itu pelukan gitu kan, satu stadion lagi apa namanya ya, ibaratnya mau kualifikasi ya 16 besar ya kemarin. 16 ya, knockout 16 besar kan. Jadi ya apalagi pas di Anfield kan mau balas dendam, ternyata kalah juga ya. Iya, ini sebagai Liverpool sangat murka ya. Tapi intinya sih ya dengan kondisi sekarang tidak memungkinkan lah untuk menjalankan lagi sepak bola ya atau gitu. Cuman katanya sih ada yang mau gulir gitu. Ada mulai latihan lagi kalau nggak salah. Liga Spanyol. Yang abang baca tadi itu Liga Italia udah mau mulai latihan lagi tanggal 4 Mei 2020 ini. Dan lagi dong ya, seminggu lagi ya. Sekarang tanggal 30 ya, tanggal 30 ya. Ya nggak sampai seminggu lah. Iya nggak sampai seminggu. Terus juga Liga Jerman katanya udah mau mulai latihan lagi bulan Mei juga. Liga Inggris ini masih menunggu, UEFA masih menunggu proposal untuk prosedur penyelenggaraan dari FA sendiri, Football Association tadi. PSI dengan ngerti Juni sih katanya. Iya. Dan juga ada beberapa liga yang dilakukan pembatalan gitu, seperti Ligue 1 Prancis, terus kayak Eredivisie Belanda itu memang gak ada yang juara dan gak ada yang degradasi. Iya. Karena ya mau dilanjutkan ya mau gimana gitu ya bang ya. Wanti-wanti juga. Cuman nih kita sebagai fans Liverpool tuh gimana? Ini depan mata udah juara gitu. Salah satunya tim yang udah lolos Champions League kan Liverpool kan di Liga Inggris. Jauh poinnya beda 25 poin. Jauh banget bedanya. Terus mungkin nggak juara kan? Mungkin juga sih. Cuma kemungkinannya kecil gitu kayak di depan mata gitu. Tapi itu udah 30 tahun gitu. Masa udah kepala 3 Liverpool itu. 30 tahun itu terakhir Liverpool nggak juara tuh mulai dari tahun 90 ya bang ya gitu. Ya. Itu abang umur berapa itu? Ya umur 2 tahun. 6 tahun bola gitu. Itu saya belum lahir sampai sekarang pun nunggu Liverpool juara susah banget rasanya gitu. Iya, gitu lah. Cuma kemarin lumayan lah Liga Champion, terus juga performanya udah mulai bagus, mainannya juga apa namanya? Ya ada TikTok mantap juga. Pelatihnya juga Klopp ya kan. Ya kenaikan performa dari Van Dijk, Robertson, Trent Alexander-Arnold gitu kan. Ibaratnya udah bagus lah, rotasi pemainnya juga bagus gitu. Cuman ya sangat disayangkan lah. Kita sebagai fans pengennya sih Liverpool juara gitu. Cuman ya nggak munafik juga lah bahwa kesehatan nomor 1 gitu kan, keamanan juga tetap diutamakan lah, jangan sampai terjadi kerusuhan, keributan dan segala macam gara-gara ya hobi-hobi kita ini gitu kan. Tapi kalau nggak juara sih kebangetan sih. Tapi ya kami udah nunggu loh 30 tahun ya. Tapi ngerti lah kondisinya gitu. Jadi ya ada aja lah penghalang Liverpool juara itu. Waktu 2014 tuh kira kepleset kulit pisang ya katanya. Iya, kepleset itu kayaknya udah diambang juara udah tipis gitu, kepleset lagi gitu ya. Sekarang kepleset corona. Tapi emang nggak bisa disalahkan juga lah gitu kan, semuanya sudah terjadi gitu kan. Gimana sekarang ya solusinya adalah mempercepat penyelesaiannya dengan cara ya paling nggak prevensi dengan menjaga jarak, pakai masker, kurangin interaksi di luar dengan orang banyak, khususnya ke pasar. Makanya juga sekarang banyak juga mal-mal yang udah tutup gitu kan. Emang
ya banyak juga yang dirumahkan karena ya nggak mungkin lah gitu kan, nggak kerja tapi keluar terus uang usaha gitu kan. Kemarin juga abang baru dapat kabar ada 1000-an karyawan di pabrik sepatu di Tangerang dirumahkan gitu, di PHK per bulan Mei. Dan ya itu kan menyedihkan juga lah, sampai 1000-an karyawan gitu kan. Kita nggak apa namanya, nggak kebayang lah jadi mereka gitu, gimana rasanya pengumuman di lapangan gitu kan. Ya PHK akan dilakukan secara bertahap. Tahap pertama tanggal segini 1000 berapa orang gitu, 1200 atau 1800 gitu. Ya kebayang lah dari mereka gimana gitu kan. Iya kalau apa namanya PHK-nya baik-baik, maksudnya tunjangannya dibayar, gajinya dibayar. Gimana kalau yang ya cuman putus kontrak itu kita nggak tahu lah gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi sama kita semua juga, teman-teman yang ada di rumah. Jadi tetaplah menjaga kesehatan, menjaga kondisi badan, jangan sampai kita terlalu ego kita dinaikkan terlalu tinggi lah gitu kan. Kayaknya udah gatel juga sebenarnya main futsal gitu kan. Aduh iya, aduh pengen jadi Subasa. Walaupun ya skill pas-pasan kan namanya hobi gimana gitu. Euforia itu beda tuh gitu. Masalahnya udah banyak yang orang-orang mulai stres kebanyakan di rumah. Iya, apalagi kayak Nanda kayak abang gitu kan yang biasa ya, kayak setiap minggu sekali seminggu main futsal gitu kan. Iya. Kalau main futsal kayak walaupun jogging itu tuh ya biasa aja, tapi kalau main futsal tuh kayak luar biasa gitu, kayak keluar seluruh tenaga gitu, nendang bola sekuat hati. Ya, emang endorfinnya keluar kan, kita semangat lah gitu karena kita melakukan hal yang kita suka gitu. Dan juga walaupun dengan berat badan yang agak lumayan ini, mungkin hampir setiap kali futsal ada aja dengkulnya, gitu kan, ada aja sakit gitu. Cuman ya tetap main lah gitu. Jadi teman-teman badan besar pun tidak menampik juga untuk cedera gitu. Justru makin rentan cedera. Cuman intinya kita tahu diri lah gitu. Tahu diri, lari kurangin gitu kan. Ya semoga lah COVID nih cepat selesai. Ya dengar-dengar dari pemerintah sih katanya bulan Juni atau Juli udah kembali normal lagi aktivitas masyarakat Indonesia. Kalau pada tertib, pada nggak pulang kampung, pada pakai masker, nyuri mudik lagi. Tapi emang kita ya nggak bisa menyalahkan juga lah ya pejuang-pejuang para keluarga itu yang di luar sana mencari nafkah untuk anak dan keluarganya kan. Apapun dilakukan untuk demi makan lah gitu. Iya. Makan. Ya mereka bilang kan ya mereka di rumah aja nggak kena corona, cuman ya bisa juga mati kelaparan gitu kan. Ya karena ya harus makan. Ya harus ada pilihan gitu kan, apakah tetap berjuang atau tetap di rumah gitu kan. Ya, Dan mereka lebih memilih ya kalau emang keluar ya resikonya ada, cuman ya makan juga harus juga gitu kan. Apalagi banyak lah sekarang laporan-laporan kan yang bantuan nggak nyampe-nyampe, atau bantuan di courting dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemarin ada juga lihat video tuh truk yang membawa Bantuan persediaan bantuan tuh di stop gitu oleh pihak yang tidak menyenangkan lah gitu kan. Ya diambil lah barang-barang yang apa gitu. Itu kan nggak boleh sebenarnya. Itu kan sama dengan ya itu kita mencuri hak orang lain ya bang ya. Iya, cuman ya sekarang semua udah nggak peduli lah gitu kan. Kita minta tolong juga sama semua orang khususnya di Indonesia lah gitu kan. Tolonglah dijaga sama-sama lah, kita susah bersama, senang bersama gitu. Jadi ya sekarang sih diuji lah iman kita, akhlak kita tuh diuji banget gitu kan. Apalagi di bulan Ramadan ini kan benar-benar lah puasa, terus lagi COVID, ini juga di Riau kemarin katanya udah ada kebakaran hutan juga, udah ada hotspotnya. Wah, panas deh udah bulan puasa. Anda udah ngerasain belum? Asap apa sih belum? Belum sih, tapi kalau yang di akun-akun publik Pekanbaru Riau udah mulai ada sih yang kayak keluar rumah pagi gitu kan, asap gitu. Ya gitulah. Sekarang nih ya kalau misalnya tanpa asap itu masker. Iya, masker. Harus berlapis-lapis mungkin ya. Enggak juga sih. Iya. Tapi ya harus hati-hati juga. Sekarang nih lagi musim-musim ini kan musim-musim corona. Bukan musim sih, lagi pandeminya gitu. Ya, DBD juga lagi banyak, Iya, gitu, DBD hati-hati gitu kan, tifas, DBD itu kan bersahabatan.
Apalagi kayak ada di akun-akun Instagram itu yang orang-orang tiba-tiba pingsan di jalan gitu ada. Oh iya, kemarin ada yang pingsan di jalan dikira corona ya, ternyata putus cinta. Putus cinta. Apa-apaan Anda? Bikin panik. Ya, gimana juga. Terus ada juga yang di jalan kayak tergeletak ternyata cuma berjemur gitu. Ya, emang ada sih kayak gitu. Aneh-aneh warga plus 62 ini ya. Oke, ya udahlah, kita sebagai manusia jaga kesehatan mental juga. Kesehatan mental. Fisik dan mental nomor satu gitu ya. Karena emang bahagia itu penting saat kayak gini kan, menaikkan daya tahan imunitas kita gitu. Jadi jangan sampai ya memang kondisinya kacau balau semua, cuman stres kita juga harus dikontrol gitu kan. Utang banyak, cicilan, kredit, ya banyak dikejar sama debt collector, semua orang pada pusing, ya debt collector juga pada pusing karena ditagih nggak punya uang juga, mau diapain? Nggak beraktivitas gitu kan, sama-sama Iya. nggak ada pemasukan juga. Ya, intinya dikontrol lah gitu, mana yang bisa kita kontrol stresnya, jadi banyak-banyak berdoalah. Istighfar. Kembali lagi kita ke ini, ke Oh iya, sepak bola. Sepak bola ya. Iya, sama. Dan ini di tahun 2020 ini kan sebenarnya kan ada Euro ya di bulan Juni ke Juli ya Bang ya. Iya. Piala 4 tahun sekali, acara tahunan 4 tahun sekali. Piala Euro 2020. Nah, dan Piala Euro 2020 ini juga di cancel, dipindahkan ke tahun 2021. Iya. Hampa gitu ya Bang ya. Hampa banget gitu, cuman mau gimana, itulah intinya kan Euro, apalagi sekarang Italia, Inggris, Spanyol, apalagi Italia, Inggris, Spanyol, yang Belanda ya? Belanda juga kan yang banyak gitu, Portugal juga banyak. Ya gimana lagi, korbannya udah terlalu banyak untuk dipaksakan lanjut, apalagi nanti kalau Euro kan dari berbagai macam negara itu ngumpul di satu tempat. Di mana sih Euronya, lupa. Oh, ini di mana ya? Kurang lupa ini. Cek Google aja. Coba cek gitu. Mohon maaf nih, kita nggak terlalu banyak informasinya gitu Iya. ya, karena sebagai fans Liverpool kita sedikit ambil juga sih kalau misalnya nggak jadi juara. ya karena emang Iya, ya gitu. gitulah, sekarang banyak banget pikiran kita terpecah oleh ibaratnya makan aja udah alhamdulillah lah gitu kan. Alhamdulillah gitu dah. Yang udah neguk airnya alhamdulillah juga ya. Iya, jadi itulah kita nikmatin aja. Intinya sih nggak mungkin lah untuk event-event kelas internasional itu tetap berlangsung gitu kan. Ya kita sih pengennya yang terbaik lah supaya ibaratnya kondisi ini kembali normal gitu kan. Karena banyak juga kerugian-kerugian ya di Yang sangat banyak pertimbangan di Liga Inggris itu kalau nggak salah karena sponsor dan hak siar TV. Mereka tuh terkait kontrak sama hak siar TV, kalau mereka nggak mulai tayang, kalau nggak salah mereka harus bayar denda ke TV yang udah pakai kontrak, dan itu terlalu besar biayanya untuk sebuah klub mengeluarkan bayar denda itu. Makanya mereka masih menyusun formula untuk memulai lagi liga. susah juga sih untuk diberhentikan, untuk ya kalau untuk yang negara klub-klub yang memang bisa apa sih tapi kayaknya sih memang susah sih Bang, apalagi kayak Liga Inggris gitu kan yang euforianya sangat tinggi kan. Iya. Sponsor di mana-mana Ya, gitu. siar tinggi kan mahal semua. Ya gimana juga. Sekarang nggak usah lah, kita kadang-kadang masih juga dibahas di di sosial media lah, khususnya nggak cuma di Instagram aja ya. Neymar ke Madrid, Neymar ke Barca ya. Mbappe ke Madrid, Mbappe ke Liverpool katanya. Ibaratnya mereka aja lagi pusing untuk survive, nggak mikirin juga untuk masalah transfer besar-besar gitu kan. Gaji pemain aja kadang bukan kadang ya, gaji pemain itu ya ada yang dipotong juga Yang gitu. dipotong, sebagian yang dipotong kan. Jadi ya memang ada juga yang minta minta tolong nggak dipotong ya. Mereka juga nggak ada pemasukan juga kan. Pasti biaya mereka dengan rumah yang megah-megah dan biaya hidup juga pasti pengeluarannya besar lah. Pemain sepak bola ya, Iya. pemain sepak bola yang memang dari sepak bola itu yang memang mereka digaji. Iya. Kalau yang dapat endorse kayak Cristiano Ronaldo ya mungkin masih bisa lah gitu kan, pemain-pemain terkaya gitu. Mungkin kalau yang main-main yang Di Liga bawah ya gitu. pas-pasan lah gitu kan, yang nggak mungkin juga mereka nggak makan gitu kan. Dia juga ada tuh di Inggris divisi berapa ya? Divisi 8 itu dia tuh udah juara. Udah hampir juara Bang. Tinggal berapa 2 atau 3 pertandingan lagi hampir juara. Tapi karena Covid akhirnya dibatalkan, mereka nggak jadi juara dan mereka nggak naik ke Liga Kasta teratas. Gitu. Ada tuh kalau searching aja di Google tuh, saya juga lupa, kasihan gitu kan dah. Ya gimana gitu. Iya. Susah juga udah mau juara gitu kan, udah mau naik Liga Kasta kan, double tuh juara naik Liga Kasta gitu kan. Udah seneng ya gagal dikatakan FA gitu. Ya gimana lagi, itu lah kembali lagi sama ya nasib sama Liverpool kita itu kan. Padahal sih ya
Sekarang padahal kalau memang dibayangkan penyesalan yang dulu ya sudahlah berlalu gitu. Kalau memang misalkan laga Atletico Madrid sama Liverpool diundur, mungkin masih ada peluang lah gitu. Masih ada peluang kan comeback ya. Masih ada peluang untuk juara gitu, dan masih ada peluang untuk Back to back. Liga Inggris atau Liga Spanyol ya masih bisa kontrol lah mungkin lah. Cuman kita ya sekarang kondisinya udah terlanjur semua. Kalau andaikan bisa mengulang waktu sama kayak kondisi Indonesia sekarang kan, semua bilang orang Indonesia pas 62 ini warganya kuat-kuat, makanan jatuh aja Belum 5 menit. Paling 5 menit itu lama loh, coba aja Radoin sama lumpur 300 detik Nanda masih bisa ngambil makanan di bawah gitu kan. Kalau hitung detik lama loh, 5 menit padahal kayaknya cuma segitu, kalau hitung detik lama. Terus juga makan makanan ada mecinnya kuat apa segala macam kan. Sekarang ya udah bobolan itu hati-hati juga tuh ya, belum 5 menit itu juga kuman-kuman tuh jatuh, gorengnya jatuh belum kelihatan. itu kan sebagai iklan aja Ya. Kadang ini orang Indonesia ini memang dijadikan kebiasaan gitu bang. Nah, sebenarnya karena udah berpuluhan tahun yang lalu ya, abang lupa juga tahun berapa tuh. Itu ya kita sudah jadi mindset kita sendiri secara nggak langsung. Mungkin karena ini manusia berasal dari tanah, makan jatuh ke tanah dimakan gitu mungkin. Enggak ya? Ya, tapi kan kita nggak tahu juga. Ya mudah-mudahan sih. Ya dihindari lah yang sekarang ini yang jorok-jorok dihindari gitu. Yang bersih-bersih aja bisa kena penyakit apalagi. Tapi bagusnya itu kemana-mana kita gampang cuci tangan. Ke ATM misalnya, ATM kan sekarang ada cuci tangan di depan atau ke bank juga ada pemeriksaan ya. Dan pakai hand sanitizer segala. Terus juga kalau ya megang uang itulah, uang itu kan kita nggak tahu uang itu kotor dari mana, ke siapa gitu. Jadi habis itu kan kita bisa cuci tangan langsung enak. Sekarang uang itu juga jadi sumber penyakit dari COVID-19 juga teman-teman. Iya. Jadi jangan salah juga ya. Jadi habis terima uang tuh atau terserah deh. Ada tuh di TikTok, di Instagram itu habis nerima duitnya dicuci gitu. Dicuci terus dijemur gitu kan ya. Saking orang Ya, takutnya. biasa lah itu nyari viewers. Kita nggak berharap sampai segitunya ya, nggak mungkin juga cuci. Direndam. Luntur. Ntar nggak laku, masih THR duit basah gitu. Ini diampun, ini basah gitu. Ya paling kita coba yang terbaik aja lah gitu untuk diri kita sendiri dan untuk lingkungan kita gitu kan, lingkungan kerja, lingkungan keluarga, kita kasih yang terbaik lah gitu. Sekarang juga buka puasa bersama kayaknya nggak mungkin. Mungkin di rumah aja deh. Kenapa pakai video call Zoom gitu? Ya, Zoom ini juga harus hati-hati loh. Iya. Udah banyak yang kebobolan datanya. Kadang-kadang juga misalkan abang nge-share ke Nanda nih link Zoom-nya kan, Nanda nge-share lagi. Padahal kita mau coba berdua doang. Cuma Nanda nge-share lagi ke beberapa orang. Nah, ada beberapa orang yang abang nggak tahu, padahal kan nggak diajak situ, masuk aja, kasarnya gitu lah. Ada ya baru. Iya, itu hati-hati Zoom tuh. Ya aplikasi sosial media pun juga harus berhati-hati sih kayaknya. Iya. Apalagi kayak saya baru bilang aku di Instagram ya tolong teman-teman. Kasihan ya. Kasihan baru hilang. Tadi malam lo hilangnya nih tanggal 30 April nih. Tapi kehilangan follower 2000 dapat yang 11.000. Ya follow akun Instagram kita di Nanda Bedul dan di Masos. Ya mungkin ya nggak banyak sih kita membahas tentang sepak bola dunia. Paling itu aja yang kita sampaikan untuk episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kalau emang nggak suka nggak apa. Ya jangan di dislike deh gitu. Ya. Kami baru merintis loh. Tapi komen aja kalau emang ada saran, kritik kita terima. Atau ada apalagi yang pengen kita bahas itu, apalagi yang pengen kita buka berangkasnya gitu, Ya. gitu ya. Episode berikutnya kita bakal buka berangkas nih, rahasia-rahasia yang akan dibocorkan. Jadi tetap Sangat surprise mungkin ya. di channel kita Di berangkas obrolan kita dan sekitar. sekitar. See you.